Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, everyone. Senang banget kali ini aku kembali menyapa khususnya untuk mom and dads dimanapun berada ya. Nah, di segmen kali ini Bunda Kece mau mengkaji ilmu parenting dari buku-buku. Nah, kali ini kita akan membahas tentang poin-poin yang akan nanti dibagi ke beberapa episode ya Moms. Ini ada buku keren banget. Jadi aku pengen kita sebagai orang tua bisa tumbuh bersama, bisa belajar bersama bagaimana cara mengasuh anak yang baik gitu, dan menikmati proses pengasuhan itu sendiri gitu. Nah, ini buku judulnya Apa yang Dilakukan Orang Tua Hebat. Jadi ada 75 strategi untuk membesarkan anak-anak yang bertumbuh, yang mau belajar, anak-anak yang bisa kita maksimalkan potensinya dan lain sebagainya gitu. Nah, buku ini bagus banget sih menurut aku buat kita pelajarin. Kenapa? Karena di buku ini bukan hanya sekadar teori-teori, tapi juga buku ini ada praktik-praktik langsungnya Moms. Terus kita tuh nggak harus misalnya membaca bukunya dari awal bab sampai akhir bab biar bisa nyambung gitu ya, biar bisa paham. Tapi buku ini tuh ringan banget, kita bisa dari poin mana aja dan bisa belajar berdasarkan yang kita butuhkan gitu. Jadi ada pembahasan-pembahasan yang nanti Mam bisa baca sekilas aja dari daftar isinya gitu. Pilih poin-poin yang menurut Moms penting kalau mau beli bukunya ya gitu. Tapi kalau mau kita kaji, nanti kita akan coba kaji 75 strategi ini dalam pengasuhan step by stepnya gitu. Kita diskusi bareng lah istilahnya gitu. Nah, nanti aku akan bahas buku ini, apa poinnya, salah satu poinnya, sekaligus nanti kita selingi dengan fakta-fakta tentang parenting gitu. Nah, nanti aku kan cari-cari tuh gitu ya, tentang apa sih fakta ya, apa fakta parenting kekinian gitu. Nanti aku share nih sama Moms semua gitu, biar lebih kaya lagi kita belajarnya gitu ya Moms ya. Nah, gimana cara belajarnya di kajian parenting ini? Jadi karena kita belajar dari buku, aku akan membacakan poin-poin penting dari buku ini. Terus kita juga diskusi, sama aku akan bahas gimana sih terjadi nggak sih saat aku proses pengasuhan, pengalaman aku kayak gitu sih Moms ya. Jadi intinya di sini bukan menceramahi, tapi kita akan sharing pengalaman kayak gitu ya, berdasarkan tema-tema dari buku ini. Nah, buku ini yang pertama akan membahas tentang orang tua hebat bertindak sesuai ucapan. Nah, ini sering banget nih kita zong ya. Di poin ini aku ngerasain banget sih gitu. Terakhir kemarin misalnya nih aku lagi bikin konten buku ya, terus anak aku dateng nih, bun ayo kita jajan bun, padahal jajanan ada tuh udah disediain di kulkas, toples juga gitu. Bun ayo jajan, biasa nyari perhatian gitu anak-anak. Terus iya nak, nanti ya sore. Nah, abis itu sorenya ditagih gitu. Nah, ini anak-anak sekarang tuh cerdas banget bun gitu. Anak-anak sekarang tuh kalau kita sudah memberikan komitmen atau kita udah janji, mereka pasti akan tagih gitu ya. Lebih kritis lagi kalau anak-anak sekarang. Oke, jadi kita langsung aja nih kaji ya. Jadi orang tua hebat bertindak sesuai ucapan, ada 2 prinsip di dalam buku ini Moms tentang pembahasan itu. Yang pertama, jangan membuat aturan yang tidak dapat kita lakukan atau kita terapkan. Jadi kaburomaktan gitu, apa yang kita omongin itu nggak bisa kita terapin, kita nggak bisa konsisten. Ini sebenarnya sering juga nih aku alamin gitu. Yang paling sering adalah tentang gadget, screen time-nya anak-anak. Ini sering banget Moms. Nah, beberapa waktu lalu aku merasa kesulitan gitu ya untuk melakukan aturan ini, penggunaan gadget Mom. Jadi kan anak aku tuh dia ini Google Meet sama gurunya itu kan via laptop atau enggak handphone. Nah, ini berpengaruh juga sih. Jadi dia seneng main gadget gitu, dan kadang dia kan bosan juga main kan. Nah, terus kita bikin tuh aturan kan. Awalnya aturan
Oke bang, kamu kalau bunda bilang udah ya bang ya gitu mainnya gitu, karena lumayan kan sambil nyelingin juga biar nggak bosan sih niatnya gitu. Ternyata itu aturan nggak bisa berlaku mams. Sebenarnya itu bisa efektif sih saat aku menerapkan, misalnya oke bang bunda waktuin ya, udah oke tuh, dia setiap kali ada alarm dia pasti udah selesai. Nah aturan itu akan tidak berlaku saat Sabtu Minggu papinya ada di rumah, dia main gadget papinya dan papinya lupa untuk ngasih batasan waktu gitu. Nah itu PR juga sih buat kami gitu. Nah kemudian prinsip yang kedua itu pertahankan komitmen Anda. Ini konsistensi nih. Jadi kalau kita udah buat komitmen, satu komitmen itu harus konsisten. Ini termasuk di dalam kasus aku tadi ya, yang penggunaan gadget itu. Karena belum ada konsisten, jadi anak tuh masih belum bisa komit gitu. Misalnya ada lagi hal yang lain tadi yang masih, misalnya Jinda nggak tahu kenapa dia saking menikmati main gadget, misalnya main game gitu ya. Nah terus dia tuh sampai pup gitu. Padahal kita udah gini, bang abang kalau mau main game, kalau mau pup gitu diem dulu, udah dulu, berhenti dulu, taruh dulu, janji ya, janji sama dia kan gitu. Nah iya sih janji, tapi ternyata belum bisa ditepati sama dia gitu. Nah ini juga PR banget buat kita gitu, untuk melatih dia bisa berkomitmen gitu moms ya. Nah kita baca ya uraiannya. Penting bagi anak-anak untuk mengetahui Anda bertindak sesuai ucapan. Hal ini dapat membangun rasa saling percaya dan saling menghormati yang menjadi batu penjuru relasi orang tua anak yang hebat gitu. Ini poin penting yang bisa kita ambil sebenarnya, di apa yang kita katakan itu sesuai dengan tindakan kita ya moms ya. Kadang kan kita orang tua hanya bisa ngomong aja gitu ya, intinya sih bagus, sebenarnya bagus demi kebaikan orang tua. Misalnya tadi contohnya masih seputar gadget nih, kita melarang atau membatasi anak bermain gadget, tapi kita di depan mereka main gadget gitu, main game, main PUBG sampai pagi gitu. Nah ini harus jadi kajian buat kita sendiri gitu. Bagaimana kita membuat komitmen dengan anak biar anak itu punya rasa saling percaya, membangun relasi percaya itu kepada kita ya moms ya gitu. Nah karena bertindak sesuai ucapan Anda memberikan efek menyenangkan dalam meminimalkan upaya menguji batas-batas yang akan dilakukan anak-anak Anda. Nah biasa kan ini anak-anak nih suka menguji kita ya moms ya. Misalnya contoh anak-anak mau permen nih. Nah ini musuh mak-mak nih misalnya. Anak-anak kita ajak ke Alfamart atau Indomart. Abis itu di depannya tuh di kasir pembayaran itu ada permen apa tuh Pi? Permen apa? Yang bulat-bulat tuh? Kinder Joy ya? Kinder Joy itu musuh mama banget sumpah. Nah kadang kala nih Nada itu kan dibeliin sama abahnya atau enggak sama papinya, karena kan biasa ngerengek dikit minta gitu. Nah tapi sama bunda ini Nada udah komitmen nih, adek boleh beli jajanan yang lain, tapi bunda nggak mau adek beli Kinder Joy karena itu tuh mainannya tuh, pertama bunda khawatir adek tertelan, kedua itu adek nggak bisa menghargai mainan itu karena kalau udah dibeli nih ada sensasi dia puas dibuka, terus dia nggak merawat mainan itu gitu. Jadi menurut aku itu nggak penting banget lah untuk dibeli gitu. Aku udah perjanjian sama bunda ya, bunda nggak mau beliin mainan permen Kinder Joy itu gitu. Oke. Nah di situ komitmen dibangun moms. Jadi setiap dia jajan, dia nunjuk nih sama aku bareng misalnya di perbelanjaan itu, bun aku mau ini, tidak, bunda nggak mau gitu nih. Dia paham. Pertama dia nangis, tapi saya harus komitmen dengan apa yang kita sepakati walaupun dia nangis guling-guling, pernah Nada guling-guling moms. Jadi malu banget sebenarnya ya. Malunya kenapa? Itu kayaknya aduh orang tua tega banget gitu ya diliatin sama orang sampai guling-guling gitu.
Tapi karena kita sudah membuat komitmen itu, ya kita harus konsisten gitu. Akhirnya untuk sekarang Nada itu jauh lebih mudah gitu untuk mengarahkannya. Coba papinya yang kewalahan karena papinya nggak komitmen sama dia gitu, nggak bikin perjanjian gitu ya moms ya. Nah di sini jadi ada praktiknya moms untuk poin tadi orang tua hebat bertindak sesuai ucapan nih. Kalau moms merasakan hal yang sama untuk poin ini, jadi menurut penulisnya cobalah berikan perhatian penuh pada komitmen-komitmen yang Anda buat dengan anak-anak Anda. Apakah itu komitmen untuk melakukan sesuatu bersama-sama, ayah akan bermain basket denganmu setelah membuat surat elektronik ini, atau memberikan perincian spesifik tentang sebuah konsekuensi apabila satu aturan dilanggar. Kalau kamu mengambil sesuatu dari rak tanpa meminta izin, kita akan keluar dari toko swalayan contohnya. Pastikan untuk bertindak sesuai ucapan Anda, atau beritahu komitmen Anda dan jelaskan dengan hati-hati alasan Anda tidak dapat melaksanakannya. Nah ini menurut aku penting juga. Jadi saat kita berkomitmen dengan anak, kita harus menjelaskan rewardnya. Kalau kamu misalnya tidak ini, maka kamu akan apa. Ini penting banget ya Mami ya, untuk memberikan alasan gitu. Dan juga konsekuensinya. Jadi adik kalau misalnya beli permen terlalu banyak, nanti adik bisa sariawan, bisa sakit gigi gitu. Nah Bunda nggak mau adik sakit, karena sakit gigi itu rasanya sakit banget gitu. Bunda udah pernah merasakan misalnya kayak gitu ya Mams ya. Nah mungkin kalau Mams punya pengalaman lain nih terkait bab itu, boleh di-share di komen ya Mams ya. Nah, kayak gitu Mams. Ini untuk bab 1 ya. Jadi kita coba praktikan ya Mams ya. Kalau agak melenceng nih misalnya apa yang kita buat komitmen kita tapi tidak kita laksanakan, yuk kita mulai lagi gitu dari awal gitu. Nah ini oke. Ini ada fakta parenting moms tentang hyperparenting. Nah, hyperparenting ini adalah pengasuhan yang mutlak terlalu didominasi sama orang tua. Jadi orang tua itu terlalu mengatur anak gitu ya. Dia orang tua ini terlalu mengontrol kegiatan anak dari A sampai Z gitu. Nah, ini faktanya nih. Jadi anggapan hyperparenting ini anggapannya harus mengeluarkan potensi anak sejak masih muda secara maksimal. Jadi kalau nggak mau rugi di saat tua, nah harus dari muda tuh harus dimaksimalkan nih. Tapi bukannya nambah anak keluar potensinya, malah tambah stres ya Moms ya. Ini ada kasus. Jadi tadi aku coba baca nih terkait ini di daerah Depok. Dia tuh biasanya ini hyperparenting ini kelas-kelas anak di status sosialnya menengah ke atas ya Moms ya. Jadi ada kasus di Depok itu ada anak. Nah dia tuh kegiatannya sekolah, habis itu sama orang tuanya dilesin buat ikut olimpiade matematika. Terus habis itu pulang dari les suruh ikut les piano klasik coba. Begitu terus kegiatannya gitu, padat banget, dikontrol. Ini demi kebaikan kamu pokoknya, ini demi masa depan kamu, dengan dalih kayak gitu orang tua. Bagus sih, cuma nah ini ada dampaknya Moms. Jadi untuk pengasuhan hyperparenting ini dampaknya adalah yang pertama menyebabkan emosi anak meledak-ledak. Kedua, tidak kreatif dan ekspresif. Ketiga, mudah cemas. Kemudian potensi depresi meningkat, stres ya nih. Terus abai dengan dunia sosial, komunikasi buruk dengan teman-teman sekitar. Nah ini dampak negatif dari hyperparenting gitu. Jadi itu ya Moms ya. Hari ini yang bisa aku sharing ke Moms semua, mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa belajar bersama. Thank you Moms sudah nonton kajian parenting kali ini. Mudah-mudahan bisa jadi tambahan ilmu buat kita semua ya Moms ya, untuk terus belajar. Oke, terima kasih sudah like, komen, dan subscribe. Nantikan episode lain di kajian parenting bareng Bunda Kece. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.